Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Adita dengan NIM 2401050024. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Klasterisasi Kualitas Udara berdasarkan suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menggunakan algoritma K-means di Kepulauan Riau. Kami berharap Bapak berkenan menyimak dan memberikan masukan yang berharga bagi penelitian ini. Terima kasih. Baik, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah kualitas udara adalah salah satu indikator yang paling vital dalam menentukan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Udara yang bersih bukan sekedar kenyamanan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, namun seiring meningkatnya aktivitas manusia seperti industrialisasi, transportasi, dan urbanisasi, kualitas udara di banyak wilayah terus memburuk. Perubahan kualitas udara ini tidak hanya dipicu oleh aktivitas manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor meteorologi, yaitu suhu udara. Kelembapan dan kecepatan angin. Nah, kenapa kami memilih Kepulauan Riau? Kepulauan Riau adalah wilayah yang sangat strategis. Ada kawasan industri besar di Batam, pelabuhan internasional, transportasi laut yang padat, serta kondisi geografis kepulauan yang unik. Semua faktor ini menciptakan dinamika kualitas udara yang sangat kompleks dan berbeda-beda antar lokasi. Permasalahannya adalah data pemantauan kualitas udara yang dihasilkan sangat besar dan sulit dianalisis secara manual. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan data mining dengan algoritma K-means untuk mengelompokkan pola-pola tersembunyi dalam data tersebut. Baik Bapak, sebelum kami masuk ke metodologi, izinkan kami memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi fondasi dan pembanding penelitian kami. Kami mengidentifikasi 5 penelitian terdahulu yang sangat relevan. Pertama, penelitian dari Universitas Lampung pada tahun 2025 dipublikasikan di JITET berhasil menganalisis pola kualitas udara DKI Jakarta menggunakan K-means pada data AKI atau ISPU dengan dengan elbow method dan Silhouette score. Penelitian itu menghasilkan 3 klaster optimal, baik, sedang, dan tidak sehat. Bedanya dengan penelitian kami menggunakan multilokasi di Kepulauan Riau, bukan satu kota bukan satu kota dan mengidentifikasikan parameter AKI 2004 dalam proceeding SN, SNSIS yang melakukan analisis data kualitas udara nasional 2006, termasuk Kepulauan Riau dan konteks kabut asap dan pencemaran industri menggunakan K-means. Penelitian ini menjadi rujukan penting karena menyentuh wilayah yang sama dengan kami. Ketiga, penelitian dari Universitas Mataram tahun 2025 yang mempublikasi jurnal Mandalika yang melakukan klasterisasi perubahan iklim di 34 provinsi. Eh, Mungkin dapat bisa dilihat nanti di apa di jurnal terkait ringkasan penelitian terdahulu. Baik, kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang telah kami paparkan, kami merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana algoritma K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan kualitas udara di Kepulauan Riau berdasarkan parameter suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan AKI, serta bagaimana menginterpretasikan karakteristik setiap klaster yang terbentuk. Adapun tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, menerapkan algoritma K-means melalui platform RapidMiner atau AI Studio untuk melakukan klasterisasi kualitas udara di Kepulauan Riau berdasarkan 4 parameter utama. Kedua, Eh, kedua, menginterpretasikan setiap klaster yang terbentuk sebagai dasar rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau. Manfaat yang kami harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sistem peringanan dini kualitas udara dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi instansi lingkungan hidup. Baik, kita lanjut ke metodologi penelitian.
Untuk metode penelitian sendiri yang kami gunakan dalam penelitian ini, data yang kami gunakan adalah data sekunder dari dua instansi resmi pemerintah, yaitu BMKG dan data meteorol- meteorologi dari KLHK. Untuk data EKI atau ISPU, tahun 2004 dataset terdiri dari 150 observasi yang mencakup 10 lokasi di Kepulauan Riau, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun, Natuna, Anambas, Lingga, serta Galang, Dabuk Singkep, dan Tanjung Batu. Ada 4 variabel utama yang kami gunakan, suhu suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, serta EKI atau Air Quality Index. Seluruh proses klasterisasi kami lakukan menggunakan Rapid Miner atau AI Studio. Tahapannya ada 7. Satu, pengumpulan data, lalu praproses data menggunakan operator select attribute and set role. Tiga, eh, normalisasi min max agar keempat variabel berada pada skala yang sama antara 0 dan 1. Empat, eh, menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method dan the Fastboldin index. Lima, proses klasterisasi k-means dengan K sama dengan 5. Enam, evaluasi menggunakan operator performance yang menghasilkan nilai DBI. Tujuh, visualisasi hasil penggunaan cluster metode visualization menghasilkan heat map, parallel coordinate plot, dan scatter plot. Mengapa kami menggunakan Rapid Miner atau AI Studio? Karena platform ini menyediakan antara muka visual dan drag and drop, ya, yang memudahkan implementasi K-means secara efisien dan reproducible. Sebagaimana juga digunakan oleh penelitian anonim 2025 dari DJ Techno dan DIO et al. Pada tahun 2025. Baik, ini statistik untuk hasil dan pembahasan statistik deskriptif. Sebelum klasterisasi, kami melakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data. Perhatikan tabel berikut ya, yang dimana suhu udara bervariasi antara 21 hingga 38 derajat dengan rata-rata 28 sampai 86 derajat Celcius. Suhu terendah tercatat di bawah kepulauan terpencil seperti Natuna dan Lingga pada bulan November hingga Februari. Suhu tertinggi tercatat di Karimun, kelembapan berkisar di antara 46,2 hingga 95% dengan rata-rata 70,88, menunjukkan kondisi udara yang cukup lembab, wajar mengingat Kepulauan Riau dikelilingi laut. Gitu. Hasil klasterisasi K-means. Kita langsung masuk ke visualisasi hasil klaster. Untuk memperjelas karakteristik setiap klaster, kami menggunakan tiga jenis visualisasi dari Rapid Miner atau AI Studio. Visualisasi pertama adalah heat map relative difference from means. Heat map ini menunjukkan beberapa perbedaan relatif nilai rata-rata setiap variabel pada masing-masing klaster terhadap rata-rata keseluruhan. Lalu kita masuk pada interpretasi dan pembahasan klaster. Mari kita bahas makna dari setiap klaster yang terbentuk. Cuaca normal atau pasif yang terdapat pada klaster pertama itu 23 data. Klaster ini mencerminkan kondisi meteorologi yang stabil, suhu sekitar 28 derajat Celcius, AKI sekitar 90, kategori sedang. Ini adalah hari-hari biasa di Batam dan Tanjung Pinang pada masa transisi musim. EKI di angka 90 masih dapat ditoleransi, namun perlu adanya pemantauan terutama bagi kelompok sensitif. Lalu eh, untuk klaster 2 itu sejuk dan bersih, ada 50 data, klaster tersebar. Ini adalah kondisi lingkungan terbaik, suhu sekitar 24 derajat dan EKI sangat rendah sekitar 45. Dalam kategori ini sangat baik. Menurut standar ISPU KLHK, klaster ini dominan di wilayah kepulauan terpencil seperti Natuna, Anambas, Lingga, dan itu terjadi pada bulan November hingga Februari. Dia ada 4 klaster.
Untuk klaster keempat itu angin kencang sedang, ada 66, 26 data. Klaster ini adalah kondisi transisi antara klaster nol dan klaster 3. Kecepatan angin tinggi namun tidak setinggi klaster 3. Dengan EKI sekitar 95, umumnya terjadi di Anambas dan Bintan pada Oktober, masa peralihan dari kemarau ke hujan. Baik, ini untuk desainnya, untuk hasil analisis dari rapid minernya. Ini untuk klaster satu, klaster 2, dan klaster 4. Nah, ini untuk perbandingan dari penelitian terdahulu. Untuk perbandingan dari penelitian terdahulu yaitu untuk memperkuat validitas penelitian ini, izinkan kami membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Yang di mana kami telah sebutkan sebelumnya. Pertama, dibandingkan dengan penelitian anonim 2025 di DKI Jakarta yang menghasilkan 3 klaster. Lalu untuk Adrian et al. 2004 yang menentukan hal yang sama pada data meteorologi Indonesia Timur. Konsistensi ini memperkuat kepercayaan kami terhadap hasil penelitian ini. Keempat, klaster yang mencerminkan wilayah bersih dan sejuk pada kepulauan terpencil yang kami temukan pada klaster 2 juga konsisten dengan temuan penelitian anonim 2025 dari Universitas Mataram yang menemukan bahwa wilayah dengan kepadatan industri rendah cenderung membentuk klaster meteorologi yang nilai paling rendah. Secara umum, penelitian kami berhasil mengisi research gaps yang belum ditangani oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu integrasi EKI dan data meteorologi secara bersamaan di multilokasi Kepulauan Riau menggunakan Rapid Miner atau AI Studio. Mungkin sekian, eh, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, penelitian ini berhasil menerapkan algoritma K-means melalui platform berdasarkan 150 observasi dari BMKG dan KLHK pada tahun 2024. Kedua, hasil klasterisasi menghasilkan 5 klaster optimal dengan nilai Davis-Bouldin Index sebesar 1,139, mengindikasikan kualitas pemisahan klaster yang cukup baik dan konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ketiga, kelima klaster memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Klaster nol menunjukkan kondisi normal, klaster 2 menunjukkan panas dan berpolusi, klaster 2 sejuk dan bersih, serta klaster 3 menjadi berangin kencang, klaster 4 transisi angin, sedang keempat. Kecepatan angin terbukti menjadi variabel dengan daya diskriminatif tertinggi dalam memisahkan klaster. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, untuk sekedar informasi, untuk penyusunan artikel ini yang berkontribusi hanya saya dan Rofik saja, sama Abdul bertiga. Jadi untuk Laut dan Delvira sama sekali tidak berkontribusi, hanya menanyakan aja tetapi tidak ada aksi untuk membantu, Pak. Dan untuk artikel ini, Pak, masih dalam proses perbaikan, namanya belum ter eh, tertera semua, lalu nama Bapak juga belum, masih ada yang di atasnya masih ada yang perlu kami perbaiki. Mungkin setelah ini akan saya perbaiki karena mengingat waktu yang sudah mepet karena saya baru balik dari Batam ya Pak, belum ada istirahat untuk melanjutkan pembuatan artikel ini. Mungkin setelah ini akan saya langsung perbaiki. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.